Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Zanubanim. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum cyber. Hukum cyber atau cyber law adalah aspek hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yang meliputi aspek orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan teknologi tersebut. Sejarah hukum cyber di Indonesia dimulai pada tahun 2000 dengan penggagasannya oleh pemerintah untuk mengatur aktivitas di ruang cyber. Proses legislasi terus berlanjut hingga pembentukan RUU IKTE pada Maret 2003, yang kemudian menjadi RUU IITE pada tahun yang sama. Pada 2005, RUU IITE berubah menjadi RUU ITE, dan pada 25 Maret 2008, DPR menyetujui RUU ITE menjadi UU ITE. Presiden RI kemudian mengundangkan UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE pada 2 April 2008. Pada tahun 2016, UU ITE direvisi melalui UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Kemudian saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup hukum cyber. Ruang lingkup hukum cyber meliputi hak cipta, hak merek, pencemaran nama baik, penistaan, penghinaan, hacking, transaksi elektronik, pengaturan sumber daya internet, keamanan pribadi, kehati-hatian, kejahatan IT, pembuktian, penyelidikan, pencurian lewat internet, perlindungan konsumen, dan pemanfaatan internet dalam keseharian. Organisasi internasional memiliki 4 macam. Yang pertama adalah OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, yaitu dalam konteks hukum cyber seringkali mengacu pada panduan, kebijakan, dan kerangka yang disusun oleh organisasi tersebut untuk membantu negara-negara anggotanya mengatasi tantangan hukum yang terkait dengan dunia digital. Misalnya, OECD telah mengembangkan pedoman keamanan cyber dan panduan perlindungan privasi dalam konteks telekomunikasi yang memberikan kerangka kerja untuk membantu negara-negara mengembangkan kebijakan dan undang-undang sesuai dengan era digital. Yang kedua yaitu United Nations. Pada tingkat PBB, ada berbagai badan dan inisiatif yang terlibat dalam mengatasi isu hukum cyber. Salah satu badan yang relevan adalah United Nations Office on Drugs and Crime, yaitu disebut dengan UNODC, yang memiliki manfaat global untuk memerangi kejahatan transnasional, termasuk cybercrime. UNODC bekerja sama dengan negara-negara anggota untuk mengembangkan kapasitas hukum dan penegakan hukum mereka dalam menghadapi tantangan kejahatan cyber. Selain itu, ada juga inisiatif-inisiatif lain di PBB yang berfokus pada aspek hukum cyber, termasuk UNESCO and UNCTAD atau disebut dengan United Nations Conference on Trade and Development, yang berperan dalam mengembangkan kebijakan dan pedoman untuk perlindungan data keamanan cyber dan pengembangan teknologi informasi yang berkelanjutan. Upaya-upaya ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja hukum internasional yang koheren dan efektif dalam mengatasi tantangan hukum cyber di tingkat global. Yang ketiga yaitu The Group of Eight atau biasa disebut dengan G8. Kelompok G8 terdiri dari 8 negara industri maju: Kanada, Jerman, Prancis, Italia, Jepang, Inggris, Amerika Serikat, dan Rusia. Negara tersebut telah membahas isu-isu hukum cyber sebagai bagian dari fokus mereka pada ekonomi dan politik global. Mereka bekerja sama dalam penegakan hukum
pertukaran informasi tentang ancaman cyber dan pembuatan kerangka kebijakan untuk meningkatkan keamanan cyber dan perlindungan data. Meskipun tanpa mandat formal, kelompok ini mempengaruhi agenda internasional melalui dialog dan kerjasama antar anggota. Yang keempat yaitu Council of Europe. Dewan Eropa berperan penting dalam mengembangkan hukum cyber di Eropa melalui Konvensi Budapest tentang kejahatan komputer dan pedoman tentang privasi data, keamanan informasi, dan kebebasan berekspresi online. Mereka mendukung negara-negara anggotanya dalam mengembangkan kebijakan keamanan cyber melalui pertukaran informasi dan kerjasama teknis. Ini bertujuan untuk memastikan kerangka kerja hukum yang efektif dalam mengatasi tantangan hukum cyber di Eropa. Sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.